rencanaku tidak bisa, usahaku tidak bisa, temanku tidak bisa. Nolkan dulu, betul-betul yang bisa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nolkan pikiran, nolkan hati, hanya untuk Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakan hanya Allah, yang ada cuma Allah. Allah tempatku bergantung. Langsung ngomong sama Allah, ya Allah, saya punya hutang, tolong lunaskan hutang saya. Maka kita cari jawabannya dari Allah, betul kan ya? Allah jawab itu, nggak mungkin nggak dijawab. Oke, aku lunaskan hutangmu. Oke, aku lunaskan hutangmu. Kalau mau tahu caranya, tanya sama siapa? Ya tanya sama nabinya, tanya sama rasulnya. Maka kita tanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gimana biar hutang saya dilunaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Rasul menjawab, kamu waktu minjem harus benar caranya. Waktu minjem caranya harus benar. Siapa yang pinjam dengan niat untuk melunaskan akan dilunaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau minjam tidak punya niat untuk melunaskan, hartanya akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kamu cek dulu, kamu pertama kali pinjam dulu niatnya mau ngemplang atau mau bayar? Mau bayar, ya udah. Kalau udah memang niatnya mau bayar, yakin pasti hutangmu lunas. Kalau niatmu mau bayar, tapi niat itu bukan ungkapan di hati toh. Kalau ungkapan di hati di pikiran namanya bukan niat, tapi lamunan. Namanya lamunan. Niat itu qasdu syai' muqtarinun bi fi'lih. Definisi niat itu. Kalau enggak ada prakteknya, niat itu adalah punya keinginan, punya cita-cita yang langsung diwujudkan dengan perbuatan. Itu namanya niat. Kalau nggak ada aksinya, nggak ada perbuatannya, namanya bukan niat, tapi namanya al-amani. Dalam bahasa Indonesianya lamunan. Banyak orang mengira dirinya berniat, padahal lagi melamun, bukan berniat. Oke, saya berhutang dengan niat saya akan melunaskan. Maka saat itu juga dia udah siapkan. Ya, siapkan apa? Perencanaan. Dari sini saya akan ambil sekian rupiah untuk bayar hutang. Sini sekian rupiah untuk bayar hutang. Kemudian dia siapkan mungkin aqua, galon atau apa, punya duit cemplongkan ini untuk bayar hutang. Ini untuk bayar hutang. Hutangnya 200 juta, nyemplungkannya 5.000 rupiah. Gak apa-apa. Jangan pakai akalmu. Akalmu jangan dipakai, kan punyanya itu ya, punyanya itu udah nih, niat bayar hutang, niat untuk melunaskan hutang. Ini namanya sudah ada aksi. Terus nanya lagi sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya cara berikutnya apa? Cara berikutnya apa? Apakah hanya itu niat? Enggak, ya enggak niat saja. Kamu harus baca doa ini. Kamu baca doa ini. Kalau doa ini kamu baca, hutangmu berapapun akan dilunaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setan bisikin, oh kamu sekedar doa nggak bisa, mana mungkin sih doa akan membuat hutangmu lunas. Kamu jangan percaya sama kata ustadz, kata ini dan lain sebagainya. Buktinya Habib Novel sendiri utangnya banyak, tapi lunas bro. Ya terbukti kan lunas, betul kan ya? Yang satu ini kan tinggal dikit, dari 7,7 cuma tinggal 4,7 dalam 2 bulan setengah kan ya. Alhamdulillah. Masa dalam 2 bulan setengah dapat 3M itu kan ya, subhanallah kan, luar biasa. Caranya gimana? Caranya ini. Caranya adalah dengan pola pikir yang tadi saya bangun tadi ya, yang saya jelaskan secara terstruktur nih ya, biar kita bisa mengikuti dengan gampang. Oh, diantaranya doa yang ada di Wirdul Latif. Jadi kalau tiap pagi baca Wirdul Latif, insya Allah hutang lunas. Ada di situ ya, ada di situ. Min ghalabatid dain, ya Allah bebaskan aku dari dikuasai oleh hutang, ada di situ. Kemudian apa lagi? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Setiap habis sholat baca itu, maka hutangnya akan lunas. Maka hutangnya akan lunas. Kalau setiap habis sholat baca itu, ya sudah, amalkan saja itu, nggak usah mikir lagi. Kamu udah percaya sama Allah, ya, percaya sama Nabi, itu wujud percaya sama Allah. Tugasmu ngapain? Nikmatin hidup. Nikmatin hidup bagaimana? Waktunya ke pasar, waktunya kerja, waktunya ngobrol sama teman. Jangan mikir hutang lagi. Kalau kamu masih mikir hutang lagi, berarti kamu gagal. Gagalnya di mana? Kamu nggak percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang percaya itu yakin, orang yakin nggak ragu, orang ragu berarti tidak
yakin. Maka kamu tidur dengan santai. Istri nanya, Mas utang banyak kok tidur santai, kenapa? Allah yang mau melunaskan bukan saya. Keren toh? Suami nanya ke istrinya, Dek, hutangku banyak, kamu kok tidurmu bisa nyenyak nih, gimana caranya? Yang bagian melunaskan hutang bukan saya Mas, bukan kamu. Yang melunaskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang lunaskan, bukan kita. Saat kita mengikuti tahapan-tahapan yang betul. Kalau judulnya Allah yang tempat kita bergantung, berarti yang beresin siapa? Allah. Kalau udah diberesin Allah, beres atau enggak beres? Beres. Mestinya kita tenang atau enggak tenang? Tenang. Di sini kalian makan diberesin siapa? Panitia. Di sini loh ya. Jangan bicara Allah dulu ini. Syariatnya yang dohir dulu. Tadi kan semua sikap hati ya. Dohirnya siapa yang beresin makan? Panitia. Anda percaya sama panitia, gak mikir lagi gini, nanti makan siang ada ndak ya? Nanya panitia melulu, panitia makan siang ada ndak ya? Panitia makan siang ada ndak? Panitia jawab, ruwet. Yang satu ini suruh keluar saja cari makan di luar, ya gak usah diurusin ya, ruwet gitu ya. Sudah di sini dibilang gratis makan, minum, tidur, ya sudah pasti disediakan. Betul begitu kan? Nah Allah Ta'ala sudah jamin kamu di dunia ini aku yang ngurus, selesai. Tapi ikuti aturannya. Aturannya apa? Jangan minta tolong sama yang lain. Jangan bergantung pada yang lain. Karena yang bisa cuman aku, yang lain tidak bisa. Begitu kita ngeyel merasa bisa dan menganggap yang lain bisa, sama Allah dipersilahkan, silahkan kamu minta tolong sama yang lain, ruwet sama yang lain. Hasilnya glundung, delungup, ya, delosor, puyeng, kepala pecah, jeduk-jedukan tembok, duk, stres. Stres. Sampai di sini jelas? Simpel atau enggak simpel? Simpel. Saya kasih contoh kasus boleh? Komputer saya rusak. Komputer saya rusak. Yang pernah saya sampaikan, saya panggilkan montir. Montir itu motor ya. Ya teknisi. Salah ngomong. Panggilkan teknisi. Ya. Dibawa pulang komputernya sama teknisi. Dibawa ke rumah saya ambil, saya bawa ke rumah saya, rusak. Waktu yang sama saya bawa ke tempat teknisnya, saya colokkan di sana, nyala. Saya bawa balik ke rumah saya, rusak. Akhirnya teknisnya nggak percaya. Saya nggak percaya. Ya udah ikut ke rumah saya, dicolokkan nggak nyala. Akhirnya teknisnya nyerah. Wah Pak, nyerah saya. Udah nyerah, sudah. Akhirnya saya pakai ilmu yang tadi itu. Yang bisa hanya Allah. Saya minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong bereskan komputer saya. Ya bereskan komputer saya anggap saja komputernya kena penyakit gitu kan, tak wiriti, sur ya, kasih widu sakron, mungkin kerasukan jin atau apa komputernya. Selesai saya baca wirid, saya nyalakan, nyala. Teknisnya bingung, kok bisa Pak? Iya, memang kalau sudah kamu tidak mampu, biar langit yang bekerja. Kan gitu. Ini contoh kecil, contoh yang lebih besar. Saya pengen live streaming dulu. Sekarang saya kan di YouTube ya, Instagram udah saya tinggalkan, nggak level udah. Mainnya YouTube gitu ya. YouTube kan menitnya panjang, Instagram menitnya pendek. Saya kan bicara 1 menit kurang enak. Saya doyan ngomong soalnya. Jadi ngomongnya panjang. Dulu saya pengen live streaming di Instagram dengan banyak kamera. 1, 2, 3 kamera, nggak mungkin. Karena live streaming di Instagram itu harus langsung dari handphone. Kamu kasih eksternal kamera juga nggak bisa. Harus dari handphone. Saya panggil teman-teman saya, baik dari Solo sampai dari Jakarta, dari Surabaya, tolong cari di dunia, ada enggak yang bisa live streaming dari sekian kamera di Instagram? Angkat tangan semua. Bib sudah googling sampai ke ujung dunia nih. Sudah dekat langit. Enggak ada yang bisa. Saya Habib Novel Al-Idrus dan saya bukan orang yang sekolah teknik informatika atau teknik komputer atau pemrograman, enggak. Saya sekolahnya dulu di SMA negeri, terus nyantri 6 bulan, terus ngenger ulama 10 tahun. Enggak lama toh, cuman sebentar aja ngenger ikut ulama belajar hanya 10 tahun. Subhanallah, pegang PC, nyalakan, googling, bener, saya tuh nggak percaya sama orang soalnya. Artinya saya juga harus belajar gitu ya, informasi itu nggak saya telan mentah, saya cari semua, nggak ada yang bisa memang, nggak ada yang bisa.
Maka saya pakai ilmu tadi yang bisa hanya Allah. Ya Allah, gimana caranya ini? Gimana caranya ini? Subhanallah, itu langsung ada jawaban. Ojo mbok pikir ada suara ngono gana ngono ya. Pola pikir kita dituntun. Ya. Coba pakai laptopnya. Ini saya share sekarang. Dulu ilmu ini saya rahasiakan. Sekarang saatnya di-share. Karena Habib Novel nggak pakai Instagram lagi. Jebol Instagram gak ada masalah. Ya, ini ilmu mahal. Nggak perlu aplikasi yang pakai VMix, nggak perlu itu ya. Kadang ya gambarnya rusak, kebalik-balik enggak. Gambarnya pasti bagus. Yang diperlukan ini. Saya pakai laptop. Cek di device manager, cari kamera, disable kameranya, ya. Kemudian kasih converter untuk HDMI, yang biasa dipakai untuk game itu, untuk convert video, ya video converter HDMI. Colokkan ke situ, biar nanti ini konverternya dikenali sebagai kamera, Saya coba, gak iso. Harusnya bisa ini, gak bisa. Oh, ini laptop. Ya ini laptop, PC nggak bisa, laptop ini nggak bisa. Kenapa? Karena Instagram maunya hanya handphone. Berarti saya harus cari laptop tablet. Yang laptop itu juga dikenali sebagai handphone. Saya beli berapa laptop? Loh iya modal. Coba nggak bisa, gagal. Ternyata laptop yang ada itu namanya laptop tablet, tapi sebetulnya enggak. Dia cuma sistemnya tablet, tapi hardware-nya tidak tablet. Maka saya cari satu sistem, gaya didik gak apa-apa ya. Walaupun bacaannya model begini-begini ya, tulisan Arab begini kan, tapi ya alhamdulillah. Ini kalau Pak B.J. Habibie masih hidup, saya ajak ngobrol begini seneng mesti. Ya. Sistem itu yang sistemnya betul-betul tablet. Jadi bukan bohong-bohongan ya, bukan bohong-bohongan. Jadi banyak laptop itu sebetulnya laptop tablet, tapi dia hanya mengelabui loh, sebetulnya enggak tablet gitu ya, enggak tablet. Tapi yang secara hardware dia betul-betul laptop dan tablet. Itu saya temukan hanya saat ini ya di 2 laptop. Yang satu Microsoft Surface. Ya Microsoft Surface. Saya waktu punya Microsoft Surface, langsung saya sistem untuk kameranya saya disable yang bagian depan, yang bagian belakang saya enable, saya colokkan itu langsung masuk video converter yang dari HDMI itu dikenali sebagai kamera. Maka saya setel UCTV live Mekah, langsung Instagram saya live streaming kan, komentar, Habib, alhamdulillah di Mekah ya Habib ya, doakan saya Habib, hadirkan saya, padahal atasnya cetok UCTV. Paham maksudnya ya? Artinya saya lagi nge-live kan televisi, bukan saya lagi di sana, tapi orang tahunya kan saya lagi bawa handphone di Mekah. Maka mulai saya buat live streaming dari Majelis Ar-Raudhah, sekian banyak kamera, cukup satu input sama dengan di YouTube, sama dengan di Facebook. Yang paham gumun, kok bisa ya Habib Novel ya live streaming YouTube, Instagram, Facebook sama, nggak ada bedanya. Caranya gimana? Caranya seperti apa? Terakhir saya dapat Asus ZenBook, ya Asus ZenBook itu bisa itu. Baru 2 yang saya bisa. Saya nggak mau penelitian lagi tentang itu karena saya udah nggak pakai Instagram. Ya nggak mau, silahkan kalian yang pakai, kalau pengen live streaming pakai itu, biar capek Instagram. Ya biar Instagramnya capek. Bayangkan kalau kalian nge-live kan TV di channelmu Mekah gitu, 1 jam live lagi itu ya, itu nanti database Instagram bisa jebol lama-lama. Ya lama-lama bisa jebol kalau saya Indonesia Raya, kemudian live streaming semua terus 24 jam gitu ya. Ya 24 jam live streaming. Kalau pakai handphone kan enggak mungkin, orang mau live streaming terus kan enggak mungkin. Tapi kalau kamu pakai laptop, pakai PC kan tinggal aja
selesai. Nanti 1 jam live lagi gitu, 1 jam live lagi. Instagramnya pakai apa? Karena di Microsoft itu sudah ada ya app Instagram. Nah untuk yang Windows tablet maka dia akan mengenali Windowsmu ya sebagai handphone, maka pilihan kamera akan muncul ketika di device manager kamu disable. Ini pelajaran sebetulnya bukan ilmu komputer saudara-saudara, ini pengajian tentang masalah yang bisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, dari mana Habib Novel paham ini? Dari mana? Wah, Habib Novel saja bingung apalagi kamu. Saya aja nggak paham ya, apalagi kamu. Bagaimana saya bisa paham ini? Jawabannya satu, minta sama Allah, yakin sama Allah, nanti Allah akan jawab. Ya, kamu tanya sama Nabi SAW gitu kan? Atau kamu tanya sama pakar-pakar, tanya sama pakar dulu. Setelah pakar-pakar buntu, Allah akan kasih kamu jawaban. Jelas semuanya? Berarti ilmu ini penting atau tidak penting nih? Ilmu apa yang penting? Ilmunya Allah yang paling penting. Jadi matematika, fisika, biologi, kimia, kedokteran itu ilmu utama atau sambilan? Sambilan. Cukup utamanya 1-2 orang fardu kifayah ya. Yang lain sambilan. Kalau namanya itu ilmu sambilan, kamu nggak usah terlampau, paham? Gak lulus gak masalah gitu loh. Jangan gak lulus stres. Aku gagal, sambilan. Gak jadi masalah. Tapi kalau kamu gak lulus ilmu Al-Fatihah, nangis. Masya Allah, Al-Fatihah kok gagal saya. Gak lulus tentang syarat sahnya sholat, nangis. Syarat sahnya sholat kok gak paham saya. Syarat sahnya wudhu, batalnya wudhu kok gak ngerti, nangislah. Ya, semoga berkah dan manfaat. Mari kita jawab adzan. Jawab adzan itu boleh ditakhir. Ditakhir kalau lagi kita dalam ngobrol sama orang yang penting, cari ilmu yang penting. Kalau diputus dengan jawab adzan nanti ilmunya akan hilang, maka bisa ditakhir. Mari kita takhir ya. Jawab adzannya sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata.